Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini sambil jalan-jalan lihat indahnya sawah yang hijau, Sari akan membahas mengenai kasus hukum jual beli pupuk di luar area. Maksudnya apa ya? Nah, untuk mendapatkan penjelasannya, simak video ini sampai dengan selesai ya. Oh iya, di video Sari sebelumnya yang berjudul cara jual beli pupuk bersubsidi, di playlist pidana khusus Sari pernah membahas mengenai pupuk bersubsidi. Coba kalian klik videonya, di situ kalian akan mendapatkan informasi mengenai pengecer pupuk bersubsidi. Kenapa Sari membuatkan video ini? Karena ada pertanyaan di kolom komen bertanya, bagaimana sih dengan pembelinya? Apakah dihukum? Nah, untuk menjawab pertanyaannya, Sari buatkan video ini. Bedanya dengan video sebelumnya, video kali ini ada pada perbedaan di kasus hukum, juga ada beberapa tambahan dasar hukum. Oke guys, simak penjelasannya. Jika memang video ini memberikan manfaat, cukup klik like, subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kasus dan penjelasan hukum yang terjadi pada teman Sari. Jika ada pertanyaan dan tambahan materi, silahkan di kolom komen. Oke, sebelum Sari ceritakan kronologis awal mula peristiwa hukum teman Sari saat ditangkap aparat, Sari jelaskan dulu ya mengenai kasusnya. Sari punya teman bernama Jat. Latar belakang perbuatan Jat ini diduga telah melakukan tindak pidana ekonomi karena Jat memiliki dua toko pertanian dengan nama Toko Jotani yang beroperasi di daerah XYZ dan Toko Jatani yang beroperasi di daerah ABC. Toko Jatani merupakan cabang dari Toko Jotani, akan tetapi domisili hukumnya berbeda. Jotani di desa TG, sedangkan Toko Jatani di desa PTG. Selanjutnya, Toko Jotani milik Jat secara operasional usaha memiliki kelengkapan legalitas berupa surat perjanjian antara koperasi serba usaha dan Jat selaku penanggung jawab Toko Jotani, dan surat penunjukan sebagai penyalur resmi pupuk subsidi jenis urea. Selain itu, surat perjanjian antara Badan Hukum CV dan Jat selaku penanggung jawab Toko Jotani, dan surat penunjukan resmi sebagai pengecer resmi penyalur pupuk subsidi antara lain ZA, SP36, Ponska, dan Petroginik. Secara aturan hukum, Jat selaku penanggung jawab Toko Jotani di area dusun TG tidak ada masalah. Akan tetapi yang menjadi kasus hukum di video ini adalah bisnis Jat selaku penanggung jawab Toko Jatani. Kasus hukum yang Sari angkat di video ini adalah Toko Jatani ya, milik Jat, di mana melakukan praktek jual beli pupuk bersubsidi tanpa memiliki dokumen yang jelas, serta penjualan pupuk subsidi di luar wilayah tanggung jawab Jat, seperti itu. Kemudian untuk kronologis peristiwa tindak pidana yang telah dilakukan teman Sari bernama Jat pada hari Selasa sekitar pukul 9 bertempat di toko pertanian Jatani milik Jat di dusun PTG. Jat telah melakukan tindak pidana ekonomi, yaitu tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi. Pada saat itu, aparat yang berwenang mendapati kios pertanian Jatani milik Jat menjual pupuk bersubsidi dengan jenis urea kemasan 50 kg per sak, Ponska kemasan 50 kg per sak, dan ZA kemasan 50 kg per sak. Pada saat itu, aparat yang berwenang menanyakan kelengkapan dokumen tentang penjualan pupuk bersubsidi kepada karyawan toko pertanian Jatani, akan tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Menurut keterangan Jat, dia mendapatkan pupuk-pupuk tersebut dari toko pertanian Jotani yang merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi yang bertanggung jawab atas daerah tersebut.
Oke guys, kurang lebihnya seperti itu ya kronologis kasus hukum teman Sari bernama Jat. Oke, sekarang waktunya kita membedah perbuatan pidana yang dilakukan oleh teman Sari bernama Jat. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf A junto pasal 8 ayat 1 Perpu nomor 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan, pasal 8 ayat 1 disebutkan pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini serta peraturan pelaksananya adalah tindak pidana ekonomi. Kemudian pasal 4 ayat 1 disebutkan dalam peraturan-peraturan yang dimaksud pada pasal 3 dapat ditetapkan bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan. Kemudian pasal 2 ayat 2 Perpres nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Di dalamnya berbunyi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pupuk urea, pupuk SP36, pupuk ZA dan pupuk NPK. Kemudian aturan selanjutnya adalah pada pasal 30 ayat 3 dan pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 15 garis miring M DAG garis miring PER garis miring 4 garis miring 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pasal 21 ayat 1 dan 2 di situ disebutkan distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Kemudian ayat 2 menyebutkan pihak lain selain produsen, distributor, dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi. Kemudian pasal 30 ayat 3 menyebutkan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 pasal 21 ayat 2 yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, untuk dasar hukumnya sudah saya sebutkan ya. Sekarang waktunya kita masuk ke unsur-unsur apakah perbuatan Jat termasuk perbuatan pidana. Kita masuk ke unsur barang siapa. Unsur pertama yaitu untuk unsur barang siapa ini sudah sering Sari sebutkan ya guys. Coba kalian klik di playlist pidana khusus dan pidana. Di situ unsur barang siapa penjelasannya sudah sering Sari sebutkan dalam setiap video. Kemudian untuk video ini pelaku tindak pidana adalah bernama Jat sesuai dengan identitasnya. Unsur identitas ini adalah penting karena merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga sebagaimana yang telah Sari jelaskan, unsur pertama ini sudah terpenuhi ya guys, sesuai dengan identitas bahwa benar dia adalah subjek hukum bernama Jat. Kemudian unsur selanjutnya yaitu unsur melakukan suatu tindak pidana ekonomi tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi, yaitu distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Poin 2 ini hampir sama ya dengan materi yang sudah pernah Sari bahas di video Sari sebelumnya tentang jual beli pupuk bersubsidi. Di video ini Sari akan jelaskan lagi secara cepat, oke? Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf B junto pasal 1 sub 3E Undang-Undang Darurat RI nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi diatur pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasar
undang-undang lain, sekedar undang-undang ini menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp100.000 atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu. Kemudian pengertian pupuk bersubsidi menurut pasal 1 angka 1 Permendak 15 tahun 2013 adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian, meliputi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Kemudian selanjutnya pengertian produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK di dalam negeri. Kemudian pengertian distributor adalah badan usaha yang sah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran pupuk, seperti itu. Unsur selanjutnya yaitu unsur melakukan suatu tindak pidana ekonomi tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi, yaitu distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Pengertian pupuk bersubsidi menurut pasal 1 angka 1 Permendak nomor 15 tahun 2013 adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian, meliputi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Sedangkan pengertian produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK di dalam negeri. Oke guys, berdasarkan kasus hukum yang telah Sari sampaikan, JAT memang secara legal mempunyai hak untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi di wilayah toko Jotani miliknya. Akan tetapi JAT tidak legal memperjualbelikan pupuk bersubsidi di toko Jatani miliknya karena sudah berada di domisili hukum yang berbeda. Dan untuk penjelasan singkatnya atas kasus hukum yang telah Sari ceritakan, penyaluran pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pendistribusiannya diatur secara khusus, di mana ada jalur dari produsen ke distributor kemudian ke pengecer, yang mana setiap wilayah ada produsen masing-masing dan kemudian melalui distributor disalurkan ke pengecer masing-masing. Nah guys, demikian ya kasus hukum mengenai tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh teman Sari dalam melakukan perdagangan dengan memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah tersebut tanpa dilengkapi izin dan kewenangan untuk mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, baik sebagai distributor maupun pengecer di luar peruntukannya atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Oke, demikian video Sari. Semoga video ini memberikan manfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, serta komen di kolom yang telah disediakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.